Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya Catur Dewi Lestari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Belitang Madang Raya, Kabupaten Oku Timur. Pada kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bapak Sony Aryatama. Beliau adalah guru muda, pengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Belitang Madang Raya. Assalamualaikum Pak Sony. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Pak Sony? Alhamdulillah baik Bu hari ini. Baik, Alhamdulillah tadi sudah menjadi pembina acara ya, yang dibahas soal tentang tanggung jawab. Keren sekali Pak Sony. Baik Pak Sony, pada hari ini saya mengucapkan terima kasih sekali Pak Sony sudah bisa bersama saya dalam bincang-bincang praobservasi. Jadi Pak Sony, pada hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Sebelum observasi kelas nanti saya lakukan di kelas Pak Sony. Jadi tujuan supervisi itu Pak Sony untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas nanti. Kenapa kita harus melakukan percakapan praobservasi ini dulu Pak Sony? Supaya Pak Sony itu ada persiapan awal sebelum melakukan kegiatan KBM di kelas agar Pak Sony lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas itu lebih menyenangkan, lebih fun, lebih mudah lah begitu ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan Pak Sony. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai? Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, karena ini masuk di materi bab 3, jadi peserta didik itu diharapkan mampu mengidentifikasi bentuk negara dan karakteristik daerah. Itu tujuan pembelajaran. Oke, berarti ini ada satu ya, satu tujuan pembelajaran yang akan Pak Sony capai. Kemudian yang kedua, area pengembangan yang ingin Pak Sony capai itu di aspek apa saja? Untuk pengembangan yang jelas ada beberapa aspek. Pertama itu di kognitif. Di kognitifnya saya akan mengembangkan bagaimana peserta didik ini dapat membedakan bagaimana bentuk negara kesatuan serta karakteristik daerah di provinsi, kabupaten, bahkan karakteristik daerah itu di setiap daerah di Indonesia itu seperti apa. Kemudian juga di bidang non kognitifnya juga saya mengharapkan mereka juga dapat mengetahui bahwasannya meskipun mereka berbeda-beda tapi mereka di bawah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi walaupun tiap daerah punya keunggulan seperti ini, keunggulan seperti itu, tapi mereka tetap disatukan oleh negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, baik. Jadi area pengembangan yang ingin Pak Sony capai pada pembelajaran besok itu ada aspek pengetahuan kognitifnya dan ada juga nanti aspek non kognitif yang dikaitkan nanti dengan mereka lebih menghargai keberagaman. Betul. Walaupun mereka berada di daerah. Begitu Pak Sony ya. Baik, kalau boleh saya tahu Pak Sony, rancangan kegiatan pembelajaran yang akan Pak Sony gunakan itu apa saja? Misal ini Pak, strateginya Pak Sony pakai apa, model pembelajarannya bagaimana, metodenya pakai metode apa, dan media yang Pak Sony butuhkan. Untuk strateginya yang pertama pasti karena ini bisa bentuk pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Jadi yang pertama saya akan melakukan pemetaan terlebih dahulu. Memetakan bagaimana kebutuhan dan juga kompetensi setiap anak tersebut. Jadi nanti akan ada 3 kategori, cepat, sedang, dan lambat. Nah, setiap kategori ini punya kompetensi masing-masing. Cepat itu mandiri, sedang lambat itu harus pendampingan. Nah, setelah saya melakukan pemetaan, barulah saya harus menyiapkan strategi dan model yang harus saya ambil. Untuk modelnya sendiri saya menggunakan problem based learning, kemudian juga untuk metodenya itu adalah metode PBL modelnya. Metodenya PBL, metodenya kita menggunakan inquiry. Inquiry ya. Oke. Setelah itu baru nanti medianya saya menggunakan video, kemudian juga materi PPT, gambar, dan lain sebagainya. Oke, baik Pak Sony, kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran besok itu yang akan Bapak lakukan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ini nanti kita kaitkan juga Pak ya, dengan betul. KSE ya Pak ya. Jadi strategi pembelajarannya nanti adalah pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan KSE. Lalu modelnya menggunakan PBL dan metodenya adalah inquiry.
Sementara pada saat sebelum dilakukan pembelajaran, Pak Sony akan mengelompokkan anak-anak menjadi 3 kelompok, yaitu cepat, sedang, dan lambat. Baik, Pak Sony, kalau boleh saya tahu kapan Pak Sony akan melaksanakan pembelajaran ini? Kita akan laksanakan pembelajaran ini di minggu depan, tepatnya di hari Selasa. Oke, Selasa jam keberapa? Jam ke Selasa kalau nggak salah jam 7 dan 8. Oh, 7 dan 8. Oke, baik Pak Sony. Jadi waktu pelaksanaannya Pak Sony itu akan masuk di kelas 74 ya Pak? Iya, betul. Di kelas 74 hari Selasa jam ke-7 dan jam 8. Wah, jam rawan ini Pak Iya, Sony, betul. jam Makanya itu, Bu. terakhir. Maka kita perlu melakukan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Jadi nanti Pak Sony, saya akan hadir di kelas Bapak itu di hari Selasa depan di kelas 74 di jam ke-7 dan ke-8. Pak Sony, saya mohon izin dulu sebelumnya, nanti pada saat Pak Sony mengajar, saya akan hadir untuk supervisi dengan mencatat proses-proses kegiatan belajar mengajar yang Pak Sony lakukan. Kemudian terus setelah selesai saya observasi, nanti kita ada percakapan lagi pasca observasi. Nanti saya ditemani oleh ibu pengajar PP saya, Ibu Dewi, gitu Pak Sony ya. Semudah-mudahan tidak mengganggu Pak Sony. Amin, tidak Bu, insya Allah tidak. Baik. Iya Pak Sony, sebelum kita tutup, menurut Pak Sony, apa yang Pak Sony dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini? Yang saya dapatkan dari hasil percakapan hari ini adalah bagaimana saya bisa lebih siap lagi sebelum masuk ke kelas. Kemudian juga saya bisa merefleksikan diri saya bahwa apa saja kebutuhan saya, kemudian juga bagaimana saya bisa memainkan kompetensi-kompetensi lainnya yang harapannya itu bisa memberikan dampak yang lebih kepada anak-anak. Jadi secara saya juga siap, kemudian materi saya siap, dan juga kesiapan mental pun saya siap untuk masuk ke kelas. Iya, terima kasih Bapak Sony ya atas percakapan sebelum observasi ini. Mudah-mudahan kita bisa waktu observasi nanti kita lebih siap gitu ya. Baik Pak Sony-nya, kemudian anak-anaknya juga lebih siap. Terima kasih Pak Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah percakapan pra observasi ini. Nanti kita akan bertemu lagi di observasi dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.